perkembangan rohani bulan kenapa gitu, pemasukan dan setelah pengumuman sampai bisa majelis tawasul tombol ati sibuk dirasa kula aturi mangkin kalau kemis Arab itu tak aturi ini dihiteng Mbak Buyut Rusmi yaitu Brian Mbak Buyut Rusmi kemis Arab. Nah, kalau pengumuman sing canang rencana bulan berapa kan Mas? Bulan loro ya? Januari. Bulan Januari rencananya itu Arab ziarah itu anu ongkosnya cari sih 250 wong siji, tapi entah caranya itu gimana, apakah dicicil apakah nggak tahu, nanti kita informasi dari Canana. Itu saja sambutan saking kula, untuk pilih kekurangan pengirangan nyuwun agung pangapunten. Kira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siji maling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, Allah itu mencintai perkara yang ganjil. Mau nembe loro ya, berarti siji maling ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kula hormati Pak Dodo dan saudara-saudara yang lainnya selaku kuncen Buyut Mitra Kencana, dan yang saya hormati saudara-saudara kita majelis Tombo Ati Sirbuki setiap malam Rebo. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka ziarah di ayunanipun Buyut Mitra Kencana dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini senantiasa Allah selalu meridhoi kita semua, dan senantiasa Allah memberikan rahmat, memberikan berkah terhadap kita semua. Wasilah Rasulullah SAW, wasilah para wali-wali khususnya pun Mitra Kencana, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dohir batin, ditetapkan iman Islam kita, diluaskan rezeki kita seluas-luasnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang biasa rutinitas pada malam Rebo ini, baik istri maupun anak atau siapapun yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Yang lagi kurang sehat kantongnya, mudah-mudahan sehat. Yang sehat hatinya, mudah-mudahan disehatkan hatinya. Yang selalu merasa gundah hati dan pikirannya dibungakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu penting, baik istiqomah di tempat para buyut-buyut, baik istiqomah di rumah, itu sangat penting sekali. Karena istiqomah adalah mengajarkan bahwasannya kita hidup itu harus
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu mengajarkan bahwasanya bagaimana hari ini, malam ini, dan ke depan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwasanya orang istiqomah itu akan diturunkan 1000 karomah, 1000 kebaikan, 1000 barokah. Kalau kita istiqomah di satu tempat, maka kita akan mendapatkan beberapa kemuliaan, beberapa kebaikan tanpa kita sadari. Kita semua berkah dan wasilah ziarah-ziarah, di khususnya di Widra Kencana, wabil khusus di tanah Cirebon ini tanpa kita sadari. Kita alhamdulillah berupaya aktif itu apa? Berkah karomah para wali sehingga apa? Merasakan tatmainul qulub, hati kita tenang. Bahkan merasakan apa? Merasakan kemudahan hidup di dunia. Karena apa? Karena karomahnya para wali. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita istiqomah, kita bawakan hadis Rasul, kitab Wasiatul Mustafa. Namun sebelum kita mengkaji, belajar sami aji bersama, kita saling mengingatkan ya, seperti biasa tidak ada guru dan murid, kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisob, watawasau bil marham. Karena apa pentingnya kita mengingatkan? Karena manusia itu terkadang sifatnya adalah lupa. Sifatnya manusia adalah laleh. Sifatnya manusia itu terkadang apa? Banyak amarah, banyak kesalahan. Dengan seperti inilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Kita diingatkan oleh Allah dengan karomahnya para wali. Kita diingatkan oleh Allah dengan asma tahlil, dengan asma sholawat, dengan asma Al-Quran, dengan asma ilmu, dengan asma, dengan kumpulan-kumpulan seperti ini. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah mengingatkan terhadap kita adalah memberikan hidayah kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita hidup, jangan sampai kita apa? Kesasar di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mari kita hadiahkan Fatihah buat pengarang kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, Ra'aitu ningali sopo ingsun. Ingsun di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maktuban ing tulisan ala babil janati ing atase lawang surga. Angti utawi sira muharramatun iku den haramaken ala kuli bahilin ing atase saben-saben wong kang medit. Wa akin lan wong kang wani ing kedua orang tua. Wa namamin lan wong kang selalu adu domba atau ngomongin orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali malam ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, tentunya berwasiat kepada umatnya. Kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah, selain kita orang Islam, selain kita orang beriman, dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah di tanah Cirebon ini sebagai kotanya kota wali. Karena salah satu tanah Cirebon ini adalah, kalau dalam surat Yasin itu
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu diutus untuk apa? Menyebarkan agamanya Allah, menyebarkan ilmunya Allah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang jelas dan yang diridhoi oleh Allah. Nah, adakah penerus Rasulullah itu? Ada, yaitu para wali-wali. Termasuk akhir zaman ini adalah siapa? Sebagai Qutbul Ghaus, kutubnya para wali, yaitu apa? Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Ini adalah pewaris, penerus daripada Rasulullah. Kalau zaman dulu sebagai Qutbul Ghausnya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau zaman sekarang itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau adalah membawa risalah utusan dari Allah, sehingga apa? Beliau sukses menyebarkan agama Islam di Nusantara bumi kita, negara kita adalah Indonesia, khususnya apa? Cirebon. Nih, maka kita apa? Bersyukur kepada Allah Taala, kepada wali-wali yang ada di tanah Cirebon. Benar nggak? Kalau tanpa beliau, Syekh Syarif dengan Bapu Pangencakabana atau wali-wali yang lainnya, para ulama kita, ulama salaf kita, ulama Nusantara kita, mungkinkah kita mengenal Islam? Mungkinkah kita mengenal adat dan budaya? Diajarkan dengan cara yang baik, diajarkan dengan apa? Cara menghormati budaya kita. Ya, di dalam Nusantara itu banyak adat dan istiadat. Kita angkat adat Cirebon kita, ajaran para wali kita pegang, kita makmurkan, kita ajarkan, supaya apa? Supaya jati diri ajaran orang Cirebon tidak hilang. Setuju tidak? Setuju. Ini bukti adanya berokan, adanya topeng, adanya ini adalah apa? Jati dirinya Cirebon. Ada berai, jati dirinya Cirebon. Kalau wilayah-wilayah sana memakai hadro, jati dirinya apa? Wilayah sana. Tapi wilayah Cirebon jati dirinya adalah apa? Berai. Alhamdulillah di Cirebon ini masih lestari dan masih mengembangkan. Isinya apa? Memuji Allah dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengenal diri kita? Bagaimana mengenal makhluk yang lain? Bagaimana mengenal perjuangan para wali? Bagaimana mengenal Rasulullah? Bagaimana mengenal nabi-nabi yang lain? Inilah ajaran wali Cirebon, sehingga apa? Menusuk dalam apa? Hati kita. Ulama Irrasyidin. Ulama Irrasyidin adalah apa? Siapa ulama Irrasyidin itu? Yaitu Kanjeng Syekh Syarif Sunan Gunung Jati Cirebon. Rasyidin itu ulama yang mengetahui semuanya keilmuan Allah. Rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nancep ning ati. Kadang-kadang kita petunjuknya manjing ning ati metu. Tapi beliau ulama Rasyidin nancep ning ati. Betul tidak? Contoh, kata Rasulullah SAW, amalan-amalan yang lain itu apa? Putus semua, terkecuali 3. Yang pertama apa? Sodako jariyatin, jelas. Kanjeng Syekh Syarif, sodako jariyahnya jelas, ya kan? Yang kedua apa? Ilmu manfaat, beliau jelas. Yang ketiga apa? Anak soleh, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan beliau mendoakan umat Rasulullah SAW jelas. Jadi apa? Wajib kita gandul, wajib kita ikuti ajarannya para wali-wali. Karena apa? Karena ajaran para wali-wali leluhur kita Cirebon itu termasuk unik. Uniknya apa? Tidak membedakan satu sama lain. Bahkan apa? Merangkul dari kalangan yang miskin, dari kalangan kaya, dari kalangan yang menengah ke bawah ke atas, dari kalangan pemerintahan. Semuanya itu dirangkul oleh para wali-wali kita tanah Jawa, khususnya tanah Cirebon. Ini luar biasa. Nah, kita introspeksi diri. Apakah kita mampu
mampu meneruskan perjuangannya beliau, minimal kita apa? Menjaga semampunya meneruskan sedikit. Insya Allah kalau kita mengikuti beliau, gandulan beliau insya Allah menjadi wasilah dan sabab apa? Selamat kita di dunia dan di akhirat. Buktinya apa? Kita datang ke sini itu ngecas. Jadi kalau HP itu ngedrop, jadi datang ke tempat wali itu dicas. Betul tidak? Ya, biar full penuh. Sinyalnya juga apa ya? 4G lah. Ya, ora lelet ya. Ora lelet gitu. Kita datang, gitu kan. Kita datang. Karena apa? Karena otomatis, karena tempat buyut itu adalah apa? Aromanya itu luar biasa. Jadi begitu kita masuk saja itu apa? Langsung walaupun duduk 5 menit langsung merasakan apa? Ketenangan dohir batin, ketenangan pikiran juga. Yes, kembali pada kajian inti. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Kang Nas melihat di pintu surga itu. Rasulullah itu melihat apa? Melihat tulisannya. Satu, ya, melihat tulisan di surga itu haram masuk surga 3 perkara. Satu, yaitu apa? Ala kuli bakhilin, orang yang pelit. Kalau orang pelit itu masih mending, karena yang namanya hidup itu kadang loman kadang pelit. Kalau lagi loman berarti nggak ada apa? Nggak ada setannya, contoh. Tapi kalau lagi pelit berarti banyak. Ya, tetapi jangan sampai kata pelit di sini kita suka, kita hobi pelit. Paham ya? Kalau pelit itu manusiawi, tetapi jangan menyukai pelit. Nah, termasuk apa? Punya ilmu tidak mengamalkan, ya, tidak diamalkan, diajarkan orang lain, itu salah satu bagian daripada pelit. Jadi yang namanya pelit itu bukan hanya kita banyak harta, kemudian nggak mau sodako, sama kita punya ilmu banyak tapi tidak diajarkan, tidak diamalkan, itu juga namanya pelit. Betul ya? Nih, loli manji surga wong model mekonon. Sing keloro, loli manji surga wa'akin. Masya Allah, kin introspeksi diri. Wong kang durhaka karo wong tua loro. Bener belit. Kita berusaha dalam hidup itu, mungkin ya, kalau orang tua kita masih hidup, Masya Allah perjuangannya. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, enak, cara berbaktinya itu enak. Nah, cara berbaktinya apa? Yaitu neruskan perjuangan kebaikannya wong tua loro. Terus tinggal apa? Donga akan kirim hadiah Fatihah, kirim hadiah sholawat. Tapi lamun masih urip ki, angel, kayak pula pribadi ki, Masya Allah, karena masih urip, angel. Nah, wedi, kadang-kadang salah setitik baik ki ngomong ki, iki bisa bahaya. Ningono, lah ningono makanya bersyukur ya, baik wong tua masih anak atau wong tua selaka, terus ayo apa? Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara apa? Meneruskan kebaikannya orang tua dan memberikan hadiah Fatihah terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal. Paham ya? Berarti yang kedua surga haram, yaitu yang kedua anak yang durhaka kepada orang tua. Yes. Sing ketelu wana mamin, apa? Wong kang ngomongi wong. Ki perlu maningkin introspeksi. Mengucapkan orang lain ngomongi wong sejeniku oli. Tetapi jangan sampai ini apa? Benci ke orang lain. Yang namanya kita diciptakan oleh Allah mulut ya untuk bicara. Paham ya? Paham ya? Makanya wa'fu anna waghfir lana. Sistem para ulama, para wali itu anai tahlilan setelah kita meninggal itu dibaca akan. Tujuannya ini kono, dudu nganggo wong mati baik. Begitu kita baca wa'fu anna waghfir lana ki diampuni kabeh dimakfu. Tujuannya kono lho. Wa'fu anna waghfir lana diampuni kabeh. Ki ngomong sing arane ngobrol. Terus anak terakhir Allahumma sholli ala sayidina bubar kabeh lamun pernah ngaji kitab tangkel qaul. Jadi
ngomongi apa baik ya, tapi begitu kita bubar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sing mau ngomongi kah bubar. Tetapi kene aja sampai iki benci ning uang sing arane ngomong oli yang penting diakhiri dengan asmane Gusti Gusti Allah. Paham? Jadi ning kene iki maknai iki luas. Jadi kalimat ketiga iki wa namamin iki wong ngomongnya maknai luas. Jadi para ulama itu menafsirkannya itu sangat luas. Yang penting kesepakatannya para ulama jangan sampai kita benci. Lah, benci sekarang ada hitungan detik nih. Contoh, sekarang kita benci ke si A, tapi ada detik. Karena perputaran detik itu akan datang. Karena apa? Karena malaikat yang mencatat profil atitiki apa? Melek. Paham ya? Saking benci tapi 3 menit mana enggak? Adem maning, diampuni maning, paham ya? Lah, ninggono loh, ninggon. Jadi wana mamin di sini maknanya itu luas sekali. Yes, paham? Kita ulangi lagi. Ya, Rasulullah melihat di lawang surga haram ana telung perkara. Sing pertama apa je? Ayo kelingan belit. Sing pertama wong belit. Sing kedua wong durhaka karo wong tua. Sing ketelu apa? Suka ucapan ngomong wong tetapi membenci. Paham ya? Yang penting jangan membenci. Yang namanya pelit itu namanya manusia ya. Tetapi jangan suka pelit. Nih, yang penting jangan suka ya. Jadi yang penting jangan suka. Jadi kita alihkan, kita cintanya itu terhadap sesuatu yang positif. Jangan mencintai sesuatu yang negatif. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan kita apa bisa nglakoni ning salah sijine iki. Loh, minimal apalah dadi wong dermawan. Kanan kene iki ning kene ana maning ya, pangapunten. Kenapa? Iki aja medit karena sifatnya wali ya. Sifatnya wali ki jere Kanjeng Nabi cuma kenen ya. Ya Aliyu wa Sayyidina Ali. Inna auliya Allah Ta'ala lam yanalu sya'atan mir rahmatillah warid wali bikasrotil ibadah walakin naluha bisahawatin nafsi wal istihlal bidunya. Jadi begini, kata Rasulullah, sifatnya wali itu loman. Iki wali sapa bae ya. Wali sapa bae iki singa zaman bengen sampai sekian sifatnya ulama iki loman, sifatnya wali ki loman. Sesungguhnya para wali itu ya, inna auliya Allah Ta'ala lam yanalu, sesungguhnya para kekasih Allah, para walinya Allah itu mendapatkan rahmat, mendapatkan keluasan ridho Allah iku apa? Dudu ake ibadah. Paham ya? Tapi jelasnya beliau itu ahli ibadah. Oh no. Jelasnya wali itu ahli zikir, ahli ibadah, ahli segala-galanya. Tapi wis mendapatkan punku sifat itu apa? Loman dermawan. Nah, jelas ya. Walakin naluha bisa khawati nafsi. Tetapi para wali itu apa? Mendapatkan rahmat dan ridho Gusti itu karena lomane, karena dermawane. Paham ya? Jadi ayo bareng-bareng ya, terus kita belajar dan belajar. Karena belajar adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan belajar, jangan bosan mendengarkan perkataan kebaikan dari siapa saja datangnya. Mudah-mudahan malam kian oleh barokai kitab Wasiatul Mustafa, mudah-mudahan malam ini mendapatkan barokah wasilah buyut fitrakan sana, dan mendapatkan barokah dari Kanjeng Syekh Syarif dan Baku, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wasilah ilmu kita, ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan juga ya yang keluarga kita di rumah juga bisa mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Mudah-mudahan tempat yang di sini di asinan
tambah hari nambah ke depan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga yang mendukung kegiatan-kegiatan ini baik tenaga, baik pemikiran, baik hartanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang menjadi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.